Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadril qadril azim. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar وسر الأسرار وتلك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله الظالم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan pengajian kita, insyaallah masih membahas tentang masalah sujud tilawah. Pada pertemuan yang lalu sampai kepada masalah membaca ayat tilawah, ayat sajadah, ayat-ayat sajadah dalam sholat dengan niat, dengan tujuan akan melakukan sujud tilawah. Jadi pada waktu mau melaksanakan sholat, niat membaca ayat-ayat sajadah yang diantara 15 ayat yang terdapat dalam Al-Quran tadi, surah ayat-ayat sajadah, tetapi tujuannya sebelum sholat sudah berniat terlebih dahulu bahwa ketika membaca salah satu dari ayat itu akan melakukan sujud sajadah, kecuali pada waktu sholat subuh Jumat, maka sholatnya pada saat itu dinyatakan batal, dinyatakan tidak sah. Jadi jangan sekali-kali membaca ayat sajadah, membaca ayat-ayat sajadah dalam sholat dengan niat ketika membaca ayat sajadah tadi tujuannya untuk sujud sajadah atau sujud tilawah, kecuali sholat subuh Jumat. Ini dalam kitab Sabilal Muhtadin. Jadi bahasanya tuh haram. Misalnya hendak sholat isya, membaca surah Al-Alaq, lalu di imam kita sembahyang isya malam ini membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 19. Ketika sampai ayat 19, kalla la tuti' wasjud waqtarib, itu adalah ayat sajadah. Nanti imam sujud sajadah, ulun sujud sajadah, pian makmum sujud sajadah. Supaya jangan bingung, dipadahi terlebih dahulu. Ya kalau diumumkan nih, dipadahi. Berarti ketika menyampaikan itu kepada jamaah, berarti si imam sudah berniat untuk melakukan sujud sajadah dengan membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 19. Nah, maka pada saat posisi seperti itu, maka sholatnya dinyatakan dalam kitab Sabilal Muhtadin tidak sah. Tapi berbeda ketika seseorang membaca ayat-ayat sajadah tadi, walaupun rakaat pertama dia baca ayat sajadah, rakaat yang kedua dibacanya pun ayat sajadah. Tapi pada waktu saat sebelum sholat tidak ada diniatkan untuk sujud sajadah, tetapi ketika pada saat itu dia terbaca surah atau ayat sajadah, kemudian dia sujud tilawah atau sujud sajadah, maka pada saat itu sholatnya sah karena tidak diniatkan dari awal. Jadi tergantung niat lah. Kalau niatnya dari awal hendak membaca ayat sajadah dengan tujuan sujud sajadah, dan ternyata ketika sampai ayat sajadah kita sujud tilawah atau sujud sajadah, maka pada saat itu karena sudah diniatkan dari awal, maka sholatnya batal, sholatnya kada sah.
Tapi kalau misalnya nang kini pulang, ulun hendak membaca surah Al-Alaq, tapi kada berniat untuk sujud sajadah. Dan ketika sampai pada ayat 19 tadi, kalla la tuti'u wasjud waqtarib, dia langsung ruku, kada sujud. Berarti itu kada batal karena kada sujud. Karena dia ruku. Walaupun niat awal, aku malam ini hendak sembahyang Isya, aku hendak membaca surah Al-Alaq misalnya. Atau misalnya hendak sholat subuh Kamis misalnya, membaca surat Al-Alaq. Surah Al-Alaq atau surah Sajadah, Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi rabbil alamin, dan seterusnya. Ketika sampai wahum la yastakbirun, tetapi dia akan sujud. Nah, karena yang pertama tidak ada niat, ya, yang tidak ada niat untuk sujud tilawah, dan dia pun tidak sujud sajadah, sujud tilawah, maka sholatnya dinyatakan sah, dinyatakan tidak batal. Jadi yang batal tadi di luar dari sholat subuh Jumat, membaca ayat sajadah ketika sebelum sholat sudah diniatkan lebih dahulu untuk membaca ayat-ayat sajadah tadi, diniatkan untuk sujud sajadah. Itulah yang dijelaskan dalam kitab Sabilul Muhtadin, sholatnya tidak sah. Nah itu. Nah kemudian lagi, kalau orang yang sholat jenazah, nah ini macam-macam aja lah. Kalau orang yang melaksanakan sholat jenazah, kemudian dia membaca ayat sajadah, maka tiada sunat baginya untuk sujud tilawah. Nah ini macam-macam aja pulang nih, tapi ini dijelaskan dalam kitab. Siapa tahu kejadian yang kayak ini kan. Ada orang sembahyang sholat jenazah, usolli fardal kifayati ala hadal mayyiti arba'a takbiratin. Nah misalnya kan imaman, jadi imam pulang misalnya aja lah, imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, ibadahnya auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, sampai waladhdallin, amin. Boleh baca pulang bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi rabbil alamin, atau Al-Alaq aja, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Anak menambahi misalnya nih. Nah, dibacanya di sini dijelaskan, maka pada saat itu tidak disunatkan untuk sujud sajadah. Nah, orang kadang membaca ayat sujud sembahyang fardu kifayah, salat mayit, iya membaca ayat sajadah. Wah, lain pulang ilmunya. Iya, nah kayak di video yang viral tuh, orang sembahyang mayit kadang ruku, tetapi ketika pakaian APD pakai ruku. Nah, imamnya ruku, makmumnya kada. Nah, itu kan viral videonya semalam tuh. Wallahu alam belajar di mana nah gitu nah. Kada belajar kira-kira tuh. Orang salat jenazah kada ada ruku, kada ada sujud, inya ruku. Nah, sebar videonya. Gara-gara Covid aja tuh. Macam-macam fikihnya belum keluar. Sekalinya dasar kada belajar. Untung si makmum kad mengumpati. Nah. Jadi di sini kalau keadaan seperti itu, maka tidak disunatkan membaca atau sujud sajadah. Sembahyang itu kan kada bersujud-sujudan, kada beruku-rukuan. Pas sudah membaca takbir yang pertama 4 kali takbir kan, takbir pertama Fatihah, kemudian setelah Fatihah takbir yang kedua setelah itu membaca selawat, menimam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sangka Allah lengkap fil alamin innaka hamidum majid, sampai itu habis. Nah kemudian takbir yang ketiga Allahu Akbar, baca doa yang secukupnya sependeknya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu kalau lelakian. Kalau bebinian Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fuanha. Kalau bencong, kalau bencong nih ya Pak, kalau bencong umpati arahnya lakian, jangan sampai Allahumma firlahuha, jangan Allahumma firlahuha warhamhuha, jangan, karena bencong jauh lawan ha ditambahi. Nah kada. Kalau bencong itu ini tesnya laki-laki. Kalau dua berarti Allahumma firlahuma warhamhuma. Nah itu kan dua berarti. Kalau banyak Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Nah lebih dari dua berarti pakai hum. Kalau bebinian pakai ha, kalau lelakian pakai hu domirnya. Nah kemudian setelah itu takbir lagi, baca lagi doa. Itu yang pendek lah, kalau tidak panjang silakan yang panjang.
baca lagi dah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Hanya berapa ayat takbirlah? 1 2 3 4 hanya salam. Kada ada yang ruku, kada ada yang sujud. Nanti ada pembahasan khusus masalah sholat fardu kifayah. Karena harus dibedakan, ini mayat laki-laki, ini mayat perempuan, ini mayat anak laki-laki, ini mayat anak perempuan, itu beda lapas niatnya. Tapi nanti di luar dari pembahasan khusus. Dan kemudian sujud tilawah selanjutnya adalah ketika kita masuk ke dalam masjid. Nah, ketika masuk ke dalam masjid dan ternyata ketika masuk ke dalam masjid itu kita mendengar orang membaca ayat sajadah. Apakah yang membaca itu secara berjamaah dalam artian tadarusan, ya Allah, ataukah membaca itu secara sendirian? Biasanya kayak tadarusan, misalnya bulan puasa orang bertamat. Kalau orang bertamat dibaca salah satu surahnya adalah Al-Alaq. Kita hanya datang sampai orang baca kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Maka pada saat itu kita disunatkan untuk sujud tilawah terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Sholat dulu, sujud dulu kita, sujud sajadah. Nah itu di luar dari sholat. Nanti ada syarat-syaratnya dijelaskan. Jadi setelah sujud sajadah kita masuk, setelah itu baru kita hendak melaksanakan sholat tahiyatul masjid, disilahkan. Artinya tidak ada yang menghalangi untuk tahiyatul masjid karena tadi memang ada sesuatu yang disunahkan untuk sujud. Nah, jadi sujud aja dulu, sujud. Biar orang melihat kenapa tuh jangan datang langsung sujud. Nah, yang lain bertakun, wah itu aja ilmu nangapa pulang aja. Orang hanya masuk ke masjid ya langsung sujud. Nah, dikira sujud syukur kah sujud apakah? Ya Allah. Ternyata yang tukang baca dikira paham, yang dibaca ini ayat sejadah, yang membaca justru kada sujud. Nah, seharusnya yang membaca juga paham. Kemudian sholat sujud tilawah sunat di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau seandainya dikerjakan di luar sholat, maka paling tidak ada 4 rukun yang harus dipenuhi. Nah, ada juga deh 7 sampai ke tertibnya, sampai ke tumak ninahnya. Nah, kalau di sini dijelaskan cuma 4. Nah, yang pertama ini yang di luar dari sholat. Kalau di dalam sholat kan kemarin sudah dijelaskan. Ya Allah sudah dijelaskan ketika sampai ayat sejadah. Nah, tapi ulah ada melihat beberapa video nih lah, melihat video. Ini kebetulan yang belajar ini bukan kakanakan seolah. Di video itu agak sedikit tidak sesuai dengan apa yang kita jelaskan. Jadi dia sujud tilawahnya ini prakteknya di video-video di YouTube tuh. Ada melihat ketika sebelum sampai ayat sejadah. Nah, sebelum sampai sejadah dia sujud. Ketika sujud yang dibaca ayat sajadah. Nah, itu kadang-kadang gitu. Itu ada videonya lihat tuh. Padahal kan yang disunatkan tadi ketika kita sujud sajadah tuh ketika kita membaca atau ketika kita mendengar. Nah, kalau di video tuh lihat belum sampai kalla tuti ayat 18 hanya sujudnya, pas sujud dibacanya kalla tuti wasjud waqtarib, kalla tuti wasjud waqtarib. Nah, itu di luar dari apa yang kita ajarkan. Nah, kalau di luar sholat, maka yang pertama rukunnya itu adalah takbiratul ihram. Kalau di dalam sholat berarti kada ada takbiratul ihram. Ya Allah. Kalau dalam sholat kan kemarin tuh kalla la tuti' wasjud waqtarib, langsung sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Jadi langsung sujud tanpa mengangkat kedua tangan.
Nah ini kalau di luar sholat, rukun yang pertama adalah takbiratul ihram. Berarti takbiratul ihram layaknya seperti sholat, berarti mengangkat kedua tangan. Ini yang disebut mutadin. Walaupun ada penjelasan yang lain tanpa mengangkat tangan. Jadi ada yang berdiri posisinya nih di luar sholat, ada yang ketika duduk langsung merubah posisi duduk atau langsung dia sujud Allahu Akbar. Ini yang kita jelaskan dalam Sabilul Mutadin dulu. Bahwa yang pertama adalah takbiratul ihram, kemudian yang kedua dia mengucapkan niatnya. Nah, jadi berniat. Jadi berniat ketika di luar sholat, berniat hendak sujud sajadah. Beda dengan di dalam sholat. Kalau di dalam sholat ketika kita sholat sendirian membaca ayat sajadah, atau ketika imam yang membaca sajadah, imam sujud sajadah, maka kita tanpa niat langsung sujud sajadah. Tapi kalau di luar sholat, maka rukun yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua adalah niat pada waktu saat berbarengan atau bersamaan dengan takbiratul ihram. Berarti Allahu Akbar, niat aku sujud sajadah. Angkat tangan tuh. Nah kemudian yang ketiga, sujud sekali seperti sujud di dalam sholat, dan mengenai yang wajib dan sunatnya juga sama seperti sujud di dalam sholat. Artinya wajibnya nanti apa? Wajibnya tumak nina, berarti juga tumak nina. Nah kalau tidak tumak nina, berarti sujudnya tidak sempurna. Nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah mengucapkan salam atau memberi salam sesudah sujud sama seperti pada waktu sholat. Nah jadi sama tuh, yang wajibnya sama, yang sunatnya juga sama. Jadi takbiratul ihram boleh berdiri atau boleh duduk. Ya terserah aja, hendak berdiri dulu. Nah syaratnya ketentuannya sama ketentuan ketika orang melaksanakan sholat. Misalnya dalam sholat orang diharuskan untuk bersuci, maka ketika sujud tilawah pun orang harus dalam keadaan suci dari hadas dan suci dari najis. Nah kemudian orang diperintahkan untuk menghadap kiblat sujud, maka sujud tilawah pun juga harus menghadap ke arah kiblat. Jangan ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke belakang, ada yang ke timur, ada yang ke barat, ada yang ke selatan, ada yang ke utara. Ada John lihat videonya gitu, akan praktek sekolahan. Tugas disuruh membuat video sujud tilawah di luar sholat. Lalu di situ ada yang membaca di sini sekong, di situ duduknya ngebereng. Lalu kesannya mendengar orang membaca sajadah, lalu sujud sajadah, sekong hadapnya ke kiri, sekong hadapnya ke kanan, sekong hadapnya ke belakang misalnya. Kada. Karena ketentuannya sujud tilawah itu adalah menghadap ke arah kiblat. Nah itu 4 ketentuan yang harus dipenuhi ketika orang melaksanakan sujud sajadah. Jadi harus suci dari hadas, suci dari najis, kemudian menutup aurat. Jangan sampai selawar pendek misalnya, pendek, hartan main bulu tangkis misalnya nih. Lalu ada yang membaca ayat misalnya sambil istirahat, baca ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq la tuti wasjud waqtarib. Wah, ya sujud saja. Selawar pendek, sujud sajadah misalnya. Wudu kada. Nah, ada pula video tuh pulang. Video yang viral tuh. Jar, orang berimaman berjamaah. Lalu jar kawan nih sudah salam, assalamualaikum warahmatullah. Lalu si makmum mudah berkomentar, wah jar, bagusnya suara lah jadi imam jar. Jadi imam apa? Hen nang kayak apa jar? Nang kada buudu jar nang ini suaraku apa? Aku sudah aku buudu jar. Artinya jadi imam kada buudu sembahyang. Nah itu kan kada mah mau ketentuan. Kada buudu aja aku nang gitu suaraku aja sembahyang. Apalagi aku buudu. Lalu eta tengah-tengah lagi bon makmum tadi itu mendengar. Nah kemudian disyaratkan dalam sujud tilawah sama seperti syarat yang ada dalam sholat. Karena sujud tilawah disamakan dengan sholat. Nah disyaratkan pula dalam melakukan sujud tilawah itu sudah mendengar. Nah ini tadi yang jelaskan tadi, sudah mendengar atau sudah membaca seluruh ayatnya.
Bilanya kada tuntung membacanya, misalnya wahum la yastakbir, sampai situ kalau tuh subuh misalnya, lalu imam kada ingat takbir biran, apa selanjutnya takbir aja nih kan, wahum la yastakbirun, tadi gitu. Kalau urunnya ketinggalan wahum la yastakbir, berarti itu masih belum disunatkan untuk sujud sajadah, karena ayat yang dibaca kada sempurna dibacanya sampai tuntung. Nah di sini disyaratkan bahwa ayat yang didengar dan dibaca itu dibaca sepenuhnya, seluruhnya. Nah, karena kalau sujud sebelum selesai mendengar atau membaca keseluruhan ayatnya, sekalipun hanya satu huruf, sekalipun hanya satu huruf yang tertinggal, maka tidak sah sujudnya karena belum masuk waktunya. Nah, itu sudah. Apabila dalam sholat kita sujud belum sampai, berarti sholatnya batal karena tidak membaca sujud saja, ayat sajadah. Atau misalnya gini pulang, imam gak ingat wahum la yastak, lalu si makmum menyautiakan, memujulakan wahum la yastakbirun, dia si makmum, tetapi imam kada membaca. Imam kada membaca, si makmum yang membetulkan. Si imam sudah ditegur si makmum, wahum la yastakbirun, si makmum. Si imam han mulangi pulang, wahum la yastakbir, wahum la yastakbir. Kadingnya turunnya itu nah. Nah, maka pada saat itu si imam tidak diperkenankan untuk sujud. Karena dalam keadaan sholat kita tidak disunatkan untuk sujud apabila yang membaca itu orang lain. Kan sudah minggu tadi itu. Apabila orang lain yang membaca ayat sajadah, kita dalam keadaan sholat, maka kita tidak disunatkan untuk sujud sajadah karena bukan kita yang membaca. Nah, berbeda ketika posisi sebagai makmum. Sebagai makmum tadi dia sujud sajadah bukan karena dia mendengar bacaan ayat sajadah, tetapi karena dia mengikuti imam yang sujud sajadah, itu yang lebih utama. Kita habiskan aja lah. Yang ada habis nih minggu dulu pulang bersambung. Banyak malah gini. Nah, dan orang yang ingin mengerjakan sujud tilawah di dalam sholat, hendaklah membaca takbir ketika hendak tunduk sujud. Berarti sudahlah hendak sujud takbir, sama ketika di luar sholat tadi. Di luar sholat tadi ketika bangkit dari sujud juga takbir. Nah ketika duduk, nah di luar sholat tadi duduk, boleh duduk baru mengucapkan salam. Atau misalnya kada duduk, berapa misalnya kada bapak, karena tidak termasuk disyaratkan sujud di luar, sujud tilawah, sujud sajadah di luar sholat ketika setelah sujud untuk duduk. Kalau peribahasanya guru Bahid kan, guru Ustadz Samad kan, Jasidin ketika setelah selesai sujud itu duduknya, guru Bahid Jasidin hendak duduk bersila kan lagi bahasanya tuh, hendak duduk kayak tahiyat awal kan. Nah hendak yang tapi Jasidin yang bagus itu duduk tawaruk, yaitu duduk ketika posisi sama dengan tahiyat akhir, itu yang lebih baik. Misalnya di luar sholat tadi kan sudah sujud Allahu Akbar, ketika duduknya tuh hendak bersila kah, asal jangan berjungkung aja misalnya lah. Nah jangan berjungkung, tapi berjungkung sebenarnya kada bapak, tapi kada ada pulang. Nah bagusnya tadi, yang paling bagus adalah duduk seperti kita tahiyat akhir. Ketika itu salamnya lagi assalamualaikum warahmatullah. Pertama aja juga hendak kedua assalamualaikum warahmatullah. Nah ketika sujud tadi apa yang dibaca? Nah yang dibaca seperti yang kita sampaikan terdahulu, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syakka sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baca sekali. Kada hafal. Amnya kada apa yang dibaca, baca lagi yang lebih panjang, tambahnya kada hafal. Jadi ada lagi yang lebih panjang, apa dibaca? Allahumma ktubli biha indaka ajran wa ja'alha li indaka dikhran wa da'anni biha wizran wa aqbilha minni kama qabiltaha bin indika Daud. Nah ini pulang bacanya, yang tadi jaga hafal baginya ini tambah kada hafal. Nah ya.
Atau bacaan yang lain apa lagi dibaca? Bila dibaca, misalnya di sini dalam dijelaskan dalam kitab Majmu oleh Imam Syafi'i bahwa disunatkan dalam sujud tilawah membaca subhana rabbina in kana wa'da rabbina lam maf'ula. Ini dalam kitab Majmu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Subhana rabbina in kana wa'da rabbina lam maf'ula. Kalau seandainya kedapal ketiganya yang kayak apa? Nah, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali kada apa-apa. Kada hafal juga baca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa lagi sudah? Kada hafal juga sujud aja berdiam aja sudah. Karena kada rukun dia baca ya kalau kada masuk rukun bacanya tapi sunat. Tapi alangkah bagusnya yang standarnya tadi, yang umum yang dibaca itu adalah sajada wajhiya lillazi khalaqahu wasyaqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu yang lebih bagus. Sampai 3 menit. Nah, baca sajada wajhiya lillazi khalaqahu wasawwarahu wasyaqa sam'ahu basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau pian punya Al-Qur'an terjemah perkata, nah Al-Qur'an terjemah perkata itu ada yang di ininya nih apa namanya nih? Yang di benang-benangnya nih ada kalau biasanya ada pembatasnya itu ada kertasnya di sini, kertas halus. Nah, di situ ada tulisan sujud sajadah, doa sujud sajadah beserta hadisnya. Itu kalau Quran terjemah perkata, yang Quran yang hanyar itu nah. Itu ada di situ tulisannya ayat apa bacaan sujud sajadah. Tapi apa aja sekali dibacakannya lah. Sajada wajhiya, sajada wajhiya, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna waj'al auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa ayyuhum min ahlil dhair. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana wabal ilmi wa zayyina bil akhlaqil hasanati wal ilmi. Allahumma nawwir qulubana binuri yadika kama samawati wal arda wa abada bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' fina wa la ma'ana syaqiya wa la mahruma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.